Setelah syahadat maka seseorang sholat. Apa kata Nabi dalam hadis? Pembatas antara muslim dengan non muslim adalah sholat. Artinya apa? Kalau seseorang tidak sholat, tidak ada bedanya je orang kafir. Begitu be. Tidak ada bedanya je orang kafir. Maka wajib bagi seorang untuk sholat. Anas bin Malik juga menyampaikan, kami tidak mengenal adanya perkara yang membuat seseorang disebut kafir melainkan meninggalkan sholat. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat itu memang sudah tidak ada bedanya dengan orang kafir. Makanya sholat ini mesti kita tegakkan. Nabi bersabda dalam hadis, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Semua ujung masaji kau, baik kalau tidak ada tonggak nak nampak kau, tak bisa tagak masaji kau, tidak bisa. Maka apabila sholat itu tidak dikerjakan, hancurlah agama seseorang. Tidak bisa tagak bangunan tadi. Pondasinya lain, syahadat sebagai pondasi, tapi tidak tagak agama tadi disebabkan tiang-tiangnya tidak didirikan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Sabbih Isma yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih berikan kepada kita nikmat yang amat besar pada pagi hari ini dengan dibangunkannya kita sehingga bisa melaksanakan sebaik-baik ibadah, yaitu salat subuh di sebaik-baik tempat, yaitu di masjid, di sebaik-baik waktu, yaitu waktu subuh. Kata Allah dalam Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu subuh itu disaksikan. Ya, jadi mendapat perhatian khusus dari Allah, dan para malaikat juga menyaksikan mereka yang beribadah di waktu subuh. Semoga Allah senantiasa mengistimewakan kita hingga kita bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la dan jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama, alim ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 21 Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan haram. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian, dalam artian berbuat dosa
di bulan-bulan haram. Mengapa Allah memerintahkan kita agar jangan berbuat dosa di bulan haram? Bukankah berbuat dosa itu memang dilarang di setiap bulan? Ibnu Abbas menafsirkan alasannya karena berbuat dosa di bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan biasa. Dan berbuat amal soleh di bulan haram itu lebih besar pahalanya daripada di bulan-bulan biasa. Nah, maka di bulan haram kini di bulan Dzulqa'dah dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak beramal soleh dan ditegaskan larangan untuk berbuat dosa. Nah, maka kita jaga diri kita Bapak Ibu dari perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita sambung pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ketiga. Islam dibangun atas 5, ya, atau yang disebut juga sebagai rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Ya, ini yang meriwayatkan hadisnya adalah Abu Abdurrahman, ini Abdullah bin Umar bin Ibn al-Khattab. Ya, jadi beliau ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, jadi kalau sahabat Nabi, kalau disebutkan namanya, kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu. Artinya Allah ridho kepada sahabat tersebut. Tapi kalau disebutkan 2 orang, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Anhuma artinya kepada mereka berdua. Kalau disebutkan banyak, 3 orang atau lebih, maka kita sebut radhiyallahu anhum. Nah, maka Abdullah bin Umar bin Khattab, dia dan ayahnya adalah Muslim, sahabat Nabi. Maka kita ucapkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Nah, qal sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjal bait, menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu, kita tarik beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ya, di situ disebutkan Islam. Islam itu apa artinya sabananya Bapak Ibu? Setidaknya Islam itu bermakna 2. Yang pertama tunduk. Yang kedua selamat. Jadi orang yang mengaku sebagai Muslim, maka dia tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi makna Islam yang pertama tunduk, taat, ya kan? Dan yang kedua adalah selamat, selamat. Maka orang yang Islam ini, insya Allah selamat dia di dunia dan selamat dia di akhirat. Maka Islam inilah jalan keselamatan. Nah, Islam inilah jalan keselamatan yang sesungguhnya. Dan Nabi sampaikan di situ bahwa bunyal Islam ala khams. Ya, bangunan Islam itu terdiri atas 5. Jadi Islam itu diumpamakan seperti bangunan, Bapak Ibu. Ini namanya tamsil, permisalan. Bukan berarti Islam itu bangunan, tabayang dek itu rumah gitu atau gedung, enggak. Tapi seolah-olah seperti bangunan. Yang bangunan itu ada unsur-unsurnya, ada pondasinya, ada tonggaknya, ada atoknya, sama mau di masjid gitu kok. Nah, maka seperti itulah perumpamaan Islam. Yang semua unsur-unsurnya itu saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain.
Nah, maka kalau seseorang kuat Islamnya, maka seperti bangunan yang kokoh, tidak tergoyahkan. Walaupun angin kencang, ya kan? Walaupun diterpa gelombang tsunami, model masjid yang di Aceh, itu tidak hancur, tetap berdiri dengan kokoh. Nah, sementara kalau seseorang Islamnya keropos, maka seperti bangunan yang sangat rapuh, begitu kena angin sedikit langsung hancur lebur. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka inilah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini berbicara tentang rukun Islam yang terdiri atas 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus 2 kalimat syahadat, Bapak Ibu, makanya disebut syahadatain. Makanya orang masuk Islam itu harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa, misal orang masuk Islam kan, asyhadu an la ilaha illallah. Sabantal Ustaz ambo sakit parui. Oh, tidak bisa, Bapak Ibu. Hanya sambung beko wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa. Harus langsung sepaket. Ya, itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sepaket. Kalau mengakui Allah sebagai Tuhan saja, bukan hanya kita orang Islam, bahkan orang-orang musyrik di masa Nabi pun, ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Yahudi Nasrani juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, walaupun keyakinan mereka disertai dengan kesyirikan. Misal yang Abu Jahal, Abu Lahab tadi itu menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, tapi dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasrani yang punya sesembahan yang lain, bahkan menjadikan orang-orang mulia di antara mereka sebagai sesembahan. Nah, maka bukan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, namun juga mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah, maka inilah kenapa mereka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang Yahudi Nasrani serta orang-orang musyrikin itu mereka dalam neraka jahanam karena mereka mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah 2 kalimat syahadat dan inilah kunci masuk ke dalam Islam. Inilah gerbangnya. Nah, jadi kalau orang mau disebut sebagai Islam harus syahadat dulu. Tidak bisa orang menjadi Islam, Pak Ibu langsung saja nyo sholat, langsung saja nyo zakat. Nah, harusnya melalui gerbang syahadat dulu. Ya kan? Semua aja orang ada yang kuliah di suatu universitas. Yang surang leko nyo ndak mendaftar di kampus itu, tapi nyo masuk ke dalam lokal. Ikut nyo baraja, nyo buat tugas, nyo dangan kecek dosen nyo. Kira-kira beko di akhir nyo dapat ijazah atau tidak, Pak Ibu? Tidak, karena dia tidak mendaftar di kampus tersebut. Maka harus mendaftar dulu. Login. Itu disebut dengan 2 kalimat syahadat. Ini gerbangnya. Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang Islam dari lahir kok, apakah perlu mengucapkan syahadat lagi? Tidak, karena kita itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis? Sesungguhnya setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Jadi setiap bayi yang lahir itulah otomatis Islam sebenarnya. Dia tidak perlu syahadat lagi, kecuali nyobeko menjadi Yahudi, Nasrani atau agama-agama lainnya, baru nyo bersyahadat balik. Makanya kurang tepat kalau disabui orang masuk Islam, Pak. Tidak ada orang masuk Islam. Yang ada kembali kepada Islam, kembali kepada fitrahnya. Makanya disabui kembali kepada fitrahnya lah Islam pas bayi sebenarnya. Tapi melenceng deh karena orang gaiknya dan lain-lain, pasnya masuk Islam kembali dia kepada fitrahnya yang suci. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka inilah rukun Islam yang pertama, syahadatain. Yang kedua, mendirikan sholat. Setelah seseorang bersyahadat, maka wajib baginya untuk mendirikan sholat. Ayat-ayatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah, ya kan? Wa yuqimus sholah, dan lain-lain.
Nah, maka seseorang wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, dan sholat ini Bapak Ibu itu tidak ada alternatifnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana keringanan yang Allah berikan dalam ibadah sholat. Tidak bisa tagak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, isyarat tangan, tidak bisa isyarat tangan, isyarat mata, tidak bisa isyarat mata, isyarat hati, tidak bisa isyarat hati, bawa kamu disolatkan lagi. Nah, itulah bagaimana pentingnya sholat dalam hidup kita, ya. Sehingga dia tidak tergantikan. Tidak ada ayat tayamum, tidak bisa karena ayat tayamum. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena sholat ini memang ibadah yang sangat penting. Setelah syahadat maka seseorang sholat. Apa kata Nabi dalam hadis? Pembatas antara muslim dengan non muslim adalah sholat. Artinya apa? Kalau seseorang tidak sholat, tidak ada bedanya jauh orang kafir. Nah, begitu baik. Tidak ada bedanya jauh orang kafir. Maka wajib bagi seorang untuk sholat. Anas bin Malik juga menyampaikan, kami tidak mengenal adanya perkara yang membuat seseorang disebut kafir, melainkan meninggalkan sholat. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat itu memang sudah tidak ada bedanya dengan orang kafir. Makanya sholat ini mesti kita tegakkan. Nabi bersabda dalam hadis, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, semua jom masaji kau, baik kalau tidak ada tonggak nak nampak kau, tidak bisa tagak masaji kau, tidak bisa. Maka apabila sholat itu tidak dikerjakan, hancurlah agama seseorang. Tidak bisa tagak bangunan tadi. Pondasinya lain, syahadat sebagai pondasi, tapi tidak tagak agama tadi disebabkan tiang-tiangnya tidak didirikan. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah ya ibadah yang kedua, yaitu sholat. Nah, ambo ketika masih kuliah dulu Pak Ibu, itu guru kami memberikan permisalan. Ya, bagaimana antara syahadat dengan sholat ini. Jadi rukun Islam dan 5 Bapak Ibu itu sama seperti kita menggenggam suatu barang, ya. Yang ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka sama seperti kita menggenggam sebuah barang misalnya. Ini Islam yang kita pegang, agama kita. Kalau seseorang tidak melaksanakan haji ini kan bagi yang mampu. Nah, maka masih aman saja. Kalau dia tidak mengerjakan puasa ini juga bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ada alternatifnya, membayar fidyah. Zakat juga bagi yang mampu. Kalau tidak melakukan zakat, tidak mampu berzakat, berarti dia penerima zakat. Nah, tinggal dua kali Pak Ibu, sholat syahadat. Nah, kalau tidak dilaksanakan sholat jatuh langsung agama. Nah, maka seperti itulah permisalan bagaimana pentingnya sholat bagi seorang muslim. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Perintah membayar zakat ini selalu digandeng dengan perintah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, hunafa wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan sholat dan mereka membayar zakat. Artinya apa? Kalau ada perintah yang digandeng dalam Al-Quran, maka itu sepaket, tidak bisa dipisahkan. Nah, samojo berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu jangan sembah Tuhan selain Dia, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi digandeng perintahnya di situ. Menyembah Allah diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kalau ada orang yang menyembah Allah tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, durhakonya tidak akan masuk surga. Dan kalau ada orang berbakti kepada kedua orang tuanya tapi tidak Islam, tidak bisa juga masuk surga. Nah, jadi harus digandeng sepaket Bapak Ibu. Nah, begitu ya dengan sholat dan zakat. Maka orang yang mampu untuk berzakat wajib mengeluarkan zakatnya. Ada zakat fitrah namanya, itu setiap masuk 1 Syawal, hari Raya Idul Fitri. Ada zakat mal namanya, nah itu kalau sudah sampai haul dan nisabnya.
Nah, maka ini wajib untuk dikerjakan. Bahkan Bapak Ibu, di masa Khalifah Abu Bakar, datanglah berbagai kaum kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, iya, kami Rasulullah sudah meninggal. Nah, jadi kan Abu Bakar naik menjadi Khalifah, Nabi lah meninggal, Bapak Ibu. Nabi sudah meninggal. Maka kaum-kaum tadi datang, mereka berkata, wahai Abu Bakar, kami masih Islam. Kami niyo mendirikan sholat sebagaimana yang diperintahkan Nabi, tapi kami tidak namuah bayar zakat. Nah, jadi memang orang pilih kola dari dulu, Bapak Ibu. Payah mangaluan pitih kola dari dulu. Dia niyo sholat, tapi kami tidak namuah bayar zakat lain. Soalnya Nabi lah meninggal. Kece Abu Bakar, kalau kalian tidak bayar zakat, aku perangi kalian. Coba diperangi deh Abu Bakar, Bapak Ibu. Ya, orang-orang tidak bayar zakat, dikirim pasukan sana, dikirim pasukan sana, akhirnya kalah orang-orang tadi, barulah mereka kembali kepada Islam, mau membayar zakat lagi. Nah, jadi tidak main-main. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Nah, maka Ramadan ini wajib bagi seorang untuk berpuasa. Ya, dan perintahnya itu jelas dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183. Dan Imam Az-Zahabi itu membuat dalam kitabnya Al-Kabair bahwasanya orang yang meninggalkan puasa, Bapak Ibu, itu diragukan keislamannya. Bahkan orang yang meninggalkan puasa itu lebih buruk daripada seorang pezina dan seorang minum minuman keras. Nah, karena memang dosanya yang sangat dahsyat. Nah, maka wajiblah bagi orang untuk berpuasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Nah, kalau seseorang mampu secara fisiknya dan mampu secara finansialnya untuk melaksanakan haji, maka wajib baginya untuk berhaji. Nah, Bapak Ibu yang mulia, jadi memang kewajiban kita dalam Islam itu semuanya dibungkus dalam fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi kita yang menjalankan syariat Allah kok memang semampu kita, Bapak Ibu. Sekuat yang kita bisa. Ya, mau di sholat tadi misalnya kan, tidak bisa tagak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, maka isyarat tangan dan lain sebagainya. Nah, maka masing-masing kita itu beda tuntunan syariatnya sesuai dengan kemampuan kita. Sama jobaya zakat tadi, orang yang tidak sampai nisab dan haulnya, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat mal. Nah, tapi kalau dia punya kelebihan makanan di hari raya, maka wajib bayar zakat fitrah. Nah, begitu juga dengan puasa tadi, tidak tahu puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Haji tadi juga seperti itu, bagi yang wajib. Maka orang yang belum mampu berhaji, tidak ada dosa atas dia. Tapi kalau dia mampu berhaji, kuat pula secara fisiknya, tapi tidak namuah berhaji, maka dosa besarlah bagi orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita ambil, apabila seseorang melaksanakan rukun Islam yang 5 ini, maka dia dijamin masuk surga. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, seorang Arab Badui, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ya Islam itu apa sebenarnya? Agi yang tahu apa Islam? Nabi menyampaikan, Islam itu kamu sholat 5 waktu, kamu bayar zakat, kamu puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Apa kecil orang tadi? Demi Allah akan aku kerjakan dan aku tidak akan menambah yang lain lagi. Painya. Apa kecil Nabi? Kalian mau lihat penghuni surga? Inilah orangnya. Nah, jadi orang yang melaksanakan 5 hal ini, maka dia dijamin masuk surga. Akan tetapi Bapak Ibu, jangan langsung senang. Dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin tidak masuk neraka. Nah, kan orang senang kan? Lah dijamin masuk surga lah aman mah. Enggak langsung masuk sarugo. Tapi kalau ada dosa-dosa dicuci dulu dalam neraka. Nah, makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Berlindung dari neraka. Jangan anggap dijamin masuk surga, Bapak Ibu, itu tidak transit dulu ke neraka. Untung-untung kalau tidak transit. Ya kan? Nah, langsung saya surga. Konyo bangga kan, oh, ambo dijamin masuk surga. Kironyo 1000 tahun kemudian baru masuk surga.
1000 tahun di neraka dulu. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka berbahagialah kita sebagai seorang muslim karena kita dijamin untuk masuk ke dalam surga. Tapi jangan melalaikan kita dari amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa, karena kita tidak dijamin tidak masuk neraka. Nah, maka berusahalah kita. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu doa juga yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Dan juga perintah Allah dalam Al-Quran diulang-ulang oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, karena memang bagaimana nasib kita di akhirat itu tergantung akhir hayat kita, Bapak. Ada orang yang lah berpuluh tahun dalam hidupnya sebagai muslim, rupanya di akhir hayatnya disesatkan oleh setan, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka selama-lamanya. Sementara ada pula orang yang berpuluh tahun dalam hidupnya hidup sebagai muslim, di akhir hayatnya dapat hidayah, ya kan? Bahkan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Romawi, nyo baru masuk Islam, Bapak Ibu, kemudian langsung nyoba parang, meninggal langsung. Alun sampai manga-manga leh, alun nyo salat, alun nyo puasa, alun nyo haji, alun nyo bayar zakat, tapi dia mati dalam keadaan muslim, masuk Islam. Maka penentuannya di akhir memang. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka disebabkan Islam tadi maknanya adalah ketundukan, ya. Maka sama seperti mereka, Bapak Ibu, itu motivasi juga bagi kita untuk beramal soleh. Kalau Bapak Ibu misal dikasih tahu di atas gunung ada ameh saratui batang saratui batang ameh misalnya, tapi letaknya di atas gunung, kira-kira Pak Ibu pai mambiak kate itu atau indah? Tergantung masing-masing orang sebenarnya kan. Tapi umumnya pasti setiap orang akan berusaha untuk naik ke atas gunung mengambil 100 batang emas tersebut. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga di atas sana. Ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang ingin diraih. Maka tak ubahnya demikian pula kita dalam beragama ini. Memang beragama kok, ya kita harus menjauhi maksiat, kita harus melakukan perintah-perintah Allah, tentu baik bagi kita, Pak Ibu. Tapi ingat tujuan yang ingin kita capai tadi. Ada surga yang ingin kita capai, ada ridha Allah. Nah, maka tak ubahnya 100 batang emas inilah surga yang ingin kita raih. Maka walaupun harus mendaki gunung, kita akan berusaha untuk mendakinya. Maka kita jangan cari-cari udzur, Pak Ibu. Kau pernah bertanya kamu kan, Ustaz, ambo karaju di toko, kira-kira boleh anda ambo sholat di rumah saja, sholat di toko saja. Ini laki-laki, Pak Ibu. Nah, jadi mau membahas tentang sholat berjamaah, boleh anda ambo sholat di toko saja, anda sholat di masjid. Nyo sabui kalau tokonya apa tutup iko giko. Tombo sabui, Pak Ibu, Pak ranca apa pelajari dulu apa keutamaan sholat berjamaah ke masjid. Kalau apa lah tahu keutamaannya, apa ndak mencari-cari cara supaya ndak bisa ke masjid? Justru apa mencari cara supaya bisa ke masjid. Jadi kita pelajari, Bapak Ibu, sehingga kita mencari jalan untuk bisa, bukan mencari-cari jalan untuk tidak bisa. Nah, maka inilah kita pentingnya belajar agama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang keempat dalam pembahasan ini, apabila rukun Islam yang 5 ini tidak ditegakkan, maka ancamannya sangat keras. Orang tidak bersyahadat, tidak Islam, maka di neraka selama-lamanya. Orang yang meninggalkan sholat, illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang di surga bertanya, kenapa kalian masuk neraka sakar? Orang-orang neraka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Kami tidak sholat dulu selama di dunia. Meninggalkan zakat, dosa besar, al-kabair. Meninggalkan puasa juga, meninggalkan haji juga. Maka ancamannya sangat keras sekali. Nah, maka rukun Islam yang 5 ini hendaklah kita jaga sebaik-baiknya dan kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Namun bukan hanya rukun Islam yang 5 ini saja, Bapak Ibu, tentunya yang lain di kerajuan pula. Berbakti kepada kedua orang tua, menjaga lisan kita dari berkata-kata kotor,
ya kan, menjaga tangan dan kaki kita, jangan sampai mangga dua hurang, jangan sampai mencuri, merampok dan lain sebagainya. Nah, maka itu masuk dalam ruang lingkup ajaran Islam tadi. Bapak Ibu yang mulia, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dalam beragama Islam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa transit ke neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik dari yang bisa Ambo sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.